Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai sahibul bait terima kasih atas atensi sahabat-sahabat semuanya akan masalah-masalah yang saat sekarang ini mendera masyarakat kita dalam ketidakberdayaannya, terutama pada grup keroncong yang sudah menghibur kita. Tapi sayang, sepasang mata bulannya masih setengah-setengah, nanti diulangi lagi. Dan kayaknya adik-adik sudah tidak mengerti tentang lagu-lagu perjuangan semacam itu yang membawa semangat kita. Nah, ini harus setback lagi, kembali ke belakang, tidak-tidaknya dengan lagu-lagu yang memberikan semangat kita. Apakah kita darah pecundang akan menang? Apakah kita darah pecundang akan jadi temannya setan? Apakah kita darah pejuang akan menang? Gitu. Kayaknya aktivis sekarang saya lihat masih kurang darah. NU tidak lepas dari masalah sosial ini. Bahkan sebelum Mbak Dira ini lahir, kami telah membahas dengan Pak Nilwan, Dr. Nilwan pada waktu itu dalam sebuah bahsul masail yang diadakan di Jepara. Dalam suatu pertanyaan, siapakah yang bertanggung jawab atas terjadinya luapan aircraft yang ada pada waktu itu di Sayung Demak? Nah, tentunya kami tidak bisa menjawab. Lantas yang menjawab adalah ahlinya. Kami hanya bisa memberikan justifikasi hukum bagaimana penyelesaiannya. Entah dalam buku yang telah dibagikan kepada saya kok tidak ada tulisan Pak Nilwan secara langsung. Pada waktu itu Pak Nilwan secara langsung, yang katakanlah Pak Nilwan itu etnisnya etnis Chinese ya, namun dia di hadapan dia itu berapi-api demikian saja, meluapkan amarahnya kepada pemerintah ini, tidak kepada NU. Karena apa? Beliau telah mengadakan penelitian arus air itu sejak tahun 71. Kemana arah arus air ini? Nah, dengan berbagai simulasi-simulasi yang tentunya simulasi pada saat itu belum ada komputer, simulasi komputer. Ternyata salah satu pemicu utama adalah pembangunan anjungan tanah, anjungan marina ya, anjungan pelabuhan itu. Sehingga beliau merekomendasikan kepada waktu itu Menteri Emil Salim, jangan sampai pemerintah membangun anjungan yang panjang itu di pelabuhan Semarang. Dia pergi ke tempatnya kantor Pak Emil Salim. Tapi habis keluar ke kantor Pak Emil Salim, dia dijemput oleh pasukannya Sudomo, dimasukkan ke ruangan tertentu, dan Sudomo bilang, kamu jangan main-main tentang proyek ini kalau ingin kembali ke rumah. Kalau ingin kembali ke rumah, kamu jangan mengutak-atik proyek nasional ini. Ya barangkali tidak berbeda dengan Wadas dan lain sebagainya. Wadas dan sebagainya. Ini merupakan ancaman, meskipun kalau saat sekarang ini ancamannya tidak vulgar, tidak betul vulgar. Kalau dulu tentunya masa Pak Domo dan masa Manunggalin Abri dan lain sebagainya itu vulgar sekali. Nah, dalam bahsul masail ini dijawab bahwa yang bertanggung jawab atas segala musibah Rob ini adalah pemerintah. Maka kita mengirim rekomendasi surat itu kepada
Pemprov Jawa Tengah, tapi sama sekali tidak ada tanggapan. Nah, bagaimana NU? Ya tentunya kader-kader muda NU ini yang harus mengekspresikan keputusan para ulama-ulama ini. Masa saya suruh memimpin demo kan tidak? Nah, saya memimpin demo full discourse sekali saja sudah viral. Nanti kalau saya terlalu viral kan tidak enak saya. Nah, demikian ini. Maka dengan doakan saja Saudara Hudallah Ridwan ini juga sehat, umurnya panjang. Amin. Karena kemarin datang ke Wadas, tadi datang ke mana? Ke Dieng, ke Banjarnegara, yang di situ semuanya adalah masalah-masalah pengeboran yang sangat syarat sekali dengan penderitaan masyarakat sekitar. Sekali lagi, kita tidak perlu jauh-jauh mencari justifikasi keagamaan untuk memperjuangkan masyarakat ini atas segala penderitaan yang barangkali kalau ini adalah penderitaan abadi, sebagaimana orang Sayung itu. Karena apa? Kampung, tempat kelahiran dan tempat bermain sekarang sudah tenggelam semuanya. Melayah tanah ala amrin semi Malaysia minhum. Siapa yang tidak kompeten, tidak memperhatikan masalah-masalah yang mendera orang-orang Islam, maka dia tidak termasuk dari golongan tersebut. Artinya apa? Golongan tersebut artinya yang muslim yang baik. Jadi tidak ada yang namanya soleh pribadi tanpa soleh sosial. Soleh sosial itu adalah berarti pembelaan terhadap nasib masyarakat, terutama masyarakat kecil. Itu bukan hanya anak sambu saja yang diperhatikan, tapi anak-anak yang ada di yang ada di Sayung itu juga harus dilindungi. Ya, saya kira cukup ini. Sekali lagi saya terima kasih. Dan kenapa tidak saya tadi tiba-tiba masuk angin, tidak masuk angin. Ya, mohon maaf saja. Dan ini ada Saudara Hudallah sebagai sekretaris PBNU yang saya kira juga banyak sekali mendampingi tapi tidak sebagaimana pendampingan Mbak Dira ini. Lawang aktivis kok sakit apa itu apa ini lara apa lah? Ya COVID kok di rumah sakit, aktivis kok lara di rumah sakit lah. Nah, disuntik mati gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.